Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siddiq Edi Karno. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana strategi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam menurut RPP dan peta konsep yang telah saya buat. Nah, di sini ada beberapa langkah. Kita akan langkah-langkahnya yaitu ada 3 langkah. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, yang terakhir itu adalah penilaian. Ya. Mungkin langsung saja ya, saya akan menjelaskan bagaimana strategi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ataupun mata pelajaran yang lainnya. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran akidah akhlak, yaitu materinya tentang kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Nah, poin yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah bagaimana kita sebagai guru harus bisa memberikan atau membuat peserta didik itu paham apa yang kita jelaskan, apa yang kita sebagai guru itu share ilmu kepada peserta didik. Nah, kalau dalam peta konsep yang saya buat itu, tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik itu mampu memahami perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai semangat para pendiri dinasti Ayyubiyah. Nah, kemudian kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3 subbab. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga itu adalah penutup. Kita ke poin yang pertama dulu, pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan dalam rancangan pembelajaran atau RPP yang saya buat, itu yang pertama adalah mengucapkan salam dan berdoa bersama. Jadi ketika guru hendak memasuki kelas, harus memberikan salam kepada peserta didik yang berada di dalam kelas. Kemudian setelah itu guru membimbing peserta didik atau dari peserta didiknya untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kemudian posisi tempat duduk, kemudian dan sebagainya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kenapa? Karena agar kita sebagai guru, agar kita tahu apakah muridnya itu hadir semua atau apakah ada yang sakit atau ada yang izin. Kemudian sebelum memulai pembelajaran sebagai guru, kita harus melihat apakah peserta didiknya itu duduknya udah rapi atau pakaiannya masih amburadul, seperti itu. Jadi itu penting. Kemudian yang ketiga itu adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ketika guru sudah memimpin doa sebelum belajar, kemudian memeriksa peserta didiknya sudah rapi atau belum. Kemudian yang ketiga itu adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi seorang guru jangan sekali-kali masuk terus mimpin doa langsung memberikan materi kayak gitu, jangan. Jadi kita harus sebagai guru harus pelan-pelan
kita tunjukkan apa yang akan kita pelajari pada hari itu di kelas itu. Nah, kemudian yang keempat adalah mengajak peserta didik untuk berpikir sejarah. Nah, jadi sebelum langsung kita masuk ke materi, kita agak sedikit mengajak peserta didik itu berpikir atau bercerita agar tidak langsung masuk ke pembelajaran gitu, agar kita bisa memberikan sedikit gambaran lah sebelum memulai pembelajaran tersebut. Bisa dengan melihat gambar-gambar bagaimana sejarah waktu kegemilangan peradaban dinasti Ayubia, atau video atau film dan lain-lain. Dan kita masuk ke subbab yang kedua, yang yaitu adalah pelaksanaan. Nah, kita kan tahu ya, kita sebagai guru di MTS ataupun di SMP itu pasti seorang guru mempunyai RKS. Nah, begitu juga buat untuk peserta didiknya itu pasti mempunyai RKS. Nah, dalam RPP yang saya buat ini, dalam strategi pembelajaran SKI tersebut, di sini saya atau kita sebagai guru memberikan kesempatan untuk peserta didik membaca dan memahami materi yang telah guru sampaikan kepada peserta didik tersebut. Kemudian setelah peserta didik membaca dan memahami materi yang sedang dipelajari tersebut di dalam kelas, kemudian peserta didik itu kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada peserta didik buat bertanya kepada guru. Nah, kemudian setelah dikumpulkan beberapa pertanyaan dari peserta didik tersebut, di mana kurang pahamnya peserta didik tersebut ketika memahami atau membaca materi tersebut, kemudian kita sebagai guru harus menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan kepada peserta didik, sekaligus kita menjelaskan sedikit tentang materi pelajaran yang sedang kita ajar. Kemudian setelah kita sebagai guru menjelaskan dan menjawab pertanyaan peserta didik tersebut, kita sebagai guru memberikan tugas atau membuka sesi diskusi. Jadi kita sebagai guru memberikan atau membentuk kelompok kecil dari 4-5 orang. Nah, setelah kelompok tersebut terbentuk, kita meminta untuk peserta didik itu mencari kisah atau fenomena dalam masyarakat ataupun lingkungan di sekitarnya, ataupun yang peserta didik itu tahu, dengan memberikan dengan berkaitan dengan semangat para pemimpin. Contohnya seperti yang sedang dipelajari, yaitu adalah pemimpin Salahuddin Al-Ayyubi, contohnya seperti itu. Tapi dalam lingkup masyarakat atau lingkungan di sekitar kehidupan siswa tersebut. Nah, kemudian setelah diberikan sesi diskusi, mereka berdiskusi tentang tugas tersebut kepada teman-teman kelompoknya. Kemudian guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan sedikit tentang apa yang telah siswa itu dapat, telah siswa itu diskusikan bersama kelompoknya, untuk maju ke depan dan mempresentasikan sedikit
agar kelompok-kelompok yang lain itu tuh bisa tahu gitu, dan bisa mengerti dan paham, dari kelompok ini membahas tentang ini, tentang kepemimpinan ini, kemudian kelompok ini dia mempresentasikan atau membahas tentang kepemimpinan ini, dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah guru. Yang terakhir itu adalah memberikan tugas terstruktur tentang rencana perilaku yang akan dilakukan oleh peserta didik di lingkungan rumah, sekolah, negara, dan agama, serta mencatat kendala dan dampaknya. Kemudian sebab yang ketiga yaitu adalah penutup. Nah, di penutup ini dalam RPP saya yang saya buat itu adalah yang pertama, peserta didik atau guru dapat menyimpulkan hasil diskusi dalam pembelajaran dinasti Ayyubiyah. Nah, jadi baik guru ataupun peserta didik harus bisa menyimpulkan apa yang mereka dapat dalam proses pembelajaran dalam kelas tersebut. Nah, setelah itu guru memberikan sebelum di penutupan itu guru memberikan kayak wejangan atau masukan atau motivasi kepada peserta didik. Nah, setelah itu kemudian guru memberitahu materi pelajaran di pertemuan selanjutnya, sedikit menjelaskan tentang materi pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian di poin yang ketiga adalah penilaian. Jadi guru dalam diskusi tersebut, kemudian dalam kelas tersebut, guru bisa menilai bagaimana sikap peserta didik, kemudian psikomotoriknya, kemudian kognitifnya. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, dan itu sedikit penjelasan dari saya tentang RPP yang saya buat dan peta konsep yang saya buat tentang kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.